أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمت لنا إنك أنت الجواد الكريم وقل ربي زدنا علما وعلما. Yang sama-sama kita cintai Pak Anton, Bu Fani, Mbak Safa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada beliau, kepada keluarganya, dan juga kepada keturunannya. Yang sama-sama saya hormati dan juga saya cintai ada senior saya, kakak kelas saya, guru saya, Ustaz Dadang Syamsuddin. Ini menjadi inspirasi ketika masih di pesantren, beliau sudah kuliah di Libya. Kemudian juga ada sesepuh kita yang menjadi inspirasi bagaimana semangatnya Pak Haji Nasir, ya. Dan juga ada Ustadz, ada Ustadz Itang, ya. Ada Akhdadi, ada Akhiri, Ahwawan, Ustadz Irwan, ya. Pak Irwan, dan juga yang tidak bisa Ana sebutkan satu persatu, para ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kata yang pantas kita lantunkan di malam hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam keimanan. Allah mempertemukan kita dalam suatu cita-cita yang mulia, yaitu bagaimana menghidupkan tradisi Al-Quran di tengah masyarakat kita, ya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, Ana sedang tertarik dengan perenungan terhadap surat Yusuf alaihissalam, ya. Ada dua poin yang menarik paling tidak yang ingin Ana sampaikan adalah yang pertama, sejak Nabi Yusuf alaihissalam itu diceburkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dan sebagaimana yang kita pahami, beliau kemudian oleh saudara-saudaranya diaku-aku kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam bahwa Nabi Yusuf itu dimakan oleh serigala. Sang ayah tahu betul bahwa anak-anaknya ini berdusta. Yang pertama adalah, kalaulah betul Yusuf itu telah mati dicabik-cabik oleh serigala, betul bajunya penuh dengan darah, tapi ternyata bajunya tidak robek, ya. Ini yang disebut dengan kebohongan yang bodoh, ya. Bohong tapi mudah sekali untuk kemudian diketahui oleh orang, ya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, dan Nabi Ya'qub alaihissalam pun tahu bahwa beliau dengan menjaga agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Allah pasti akan menjaganya. Hadis ke-19 dalam kitab Hadis Arba'in, di mana Nabi pernah berpesan kepada Ibnu Abbas, yang Nabi mengatakan, ihfazillaha yahfazka, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu, ya. Maka hal ini juga yang sering diucapkan oleh Nabi Ya'qub, ya. Fallahu khairun hafizah, Allah adalah sebaik-baik yang menjaga, wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah yang maha penyayang. Jadi Nabi Ya'qub alaihissalam itu yakin betul bahwa anaknya Yusuf itu masih hidup, ya. Tapi kalau kita buka ayat 80-an, ternyata saking sedihnya Nabi Ya'qub kehilangan dengan Nabi Yusuf, maka wabiyaddat ainahu, sampai-sampai putih matanya alias buta, ya. Ikhwan dengan akhwatir rahimakumullah, kalau antum buka dalam tafsir, apa yang menjadikan Nabi Ya'qub itu begitu sedih, ya. Padahal beliau yakin betul bahwa Nabi Yusuf itu anaknya masih hidup, ya. Yang pertama karena saudara-saudaranya, artinya anak-anaknya yang lain, beliau ketahui itu adalah berbohong. Yang kedua, dia yakin betul kalau dia menjaga agama Allah, Allah pasti akan menjaga dirinya dan apa yang dia miliki. Tapi mengapa sampai kesedihan ini kemudian menjadikan Nabi Ya'qub itu kemudian buta? Para ulama mengatakan, ternyata
sedihnya Nabi Yakub itu bukan lantaran berpisah dengan sang anak, bukan lantaran Nabi Yusuf itu tidak diketahui rimbanya, tapi Nabi Yakub itu berpikir dan sedih, ini Yusuf menyembah siapa setelah tidak bersama dengan diri. Itulah yang mestinya jadi concern kita yang melanjutkan risalah dakwah para nabi. Ini tetangga kita ntar menyembah siapa? Ya. Kalau kita para pendakwahnya terdiam, siapa yang akan memberikan penjelasan kepada mereka? Ya. Seorang pendakwah mengatakan bahwa di setiap tempat pasti ada pembangkit listrik, ada gardu. Dari situ akan ditancapkan tiang-tiang, kemudian disambung kabel, lalu kemudian dinyalakan dari gardu tersebut, maka teralirlah listrik-listrik tersebut sehingga kemudian masjid, rumah-rumah, dan kemudian menjadi terang. Kata beliau, tapi kalau gardu itu kemudian di switch off, kalau gardu itu kemudian dimatikan, maka gelaplah rumah-rumah yang ada, masjid-masjid yang ada. Kata beliau, gardu itu adalah para pendakwah. Kalau para pendakwahnya tidak lagi concern dengan masyarakatnya, kita nggak lagi peduli dengan masyarakat kita, lihat bagaimana rumah-rumah tetangga kita gelap dalam artian penuh dengan jahiliyah. Ya. Anda masih ingat tahun 2004 itu pulang, ya. Ada seorang akhyar, dia menginisiasi pengajian di rumah susun Tanah Tinggi. Ya. Itu kawasan red light, kawasan apa istilahnya? Prongnya. Ya. Ustaz tersebut ketika mulai dia cerita, ya, itu anak-anak kalau sore, mohon maaf, kan di depannya selokan besar. Itu anak-anak kecil, mohon maaf sekali lagi, ibu-ibu juga ada, ya. Itu lomba kencing anak-anak. Siapa yang paling lama? Innalillahi. Ya namanya anak-anak daerah begitu, ya. Wah, kok paling lama. Subhanallah. Ya. Jadi kembali bahwa Nabi Yakub alaihissalam yang menjadikan beliau itu kemudian sampai matanya itu buta, ya, bukan karena sedih, ini anaknya kemana? Itulah yang mestinya menjadi kegundahan, kegusaran kita, baik terhadap anak kandung ataupun anak didik yang ada di tetangga-tetangga kita. Ya. Ini anak kandung kita setelah kita wafat, bagaimana akidahnya, bagaimana kedekatan dia dengan Al-Qur'annya. Ya. Ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, itulah yang menjadikan Nabi Yakub kemudian sampai wabiyaddat ainahu, ya, sampai matanya itu buta, ya. Bukan cuma karena berpisah, bukan, tapi Nabi Yakub itu memikirkan ini anaknya Yusuf nyembah apa setelah berpisah dari dia. Karena yang namanya pergaulan, ya, yang namanya lingkungan tentunya bisa merubah seseorang. Poin kedua, ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, adalah ketika Nabi Yusuf alaihissalam kemudian dijual oleh kafilah yang menemukannya dan dibeli oleh Al-Aziz, ya. Singkat ceritanya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi bendahara dari kerajaan saat itu. Kalau kita sekarang adalah mungkin menteri keuangan, ya. Dan kemudian tibalah waktu paceklik, ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, ya. Pada saat Nabi Yusuf berkuasa seperti itu, ya, kemudian datang saudara-saudaranya, ya, sambil kemudian membawa karung minta untuk diberi gandum, ya. Nabi Yusuf alaihissalam masih teringat saudara-saudaranya ini, masih terbayang, ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, ketika dia mau diceburkan ke dalam sumur itu, siapa yang melepaskan bajunya, siapa yang megangin tangannya, ya. Dalam riwayatnya, sejak Nabi Yusuf diceburkan dalam sumur sampai kemudian saudara-saudaranya itu datang dan Nabi Yusuf sudah jadi bendahara, itu kurun waktunya adalah 40 tahun. Nah, ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, singkat ceritanya Nabi Yusuf kemudian membuat suatu hal, trik tertentu untuk kemudian mendatangkan ayahnya, ya. Maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam datang
Dan kemudian ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, udah 40 tahun gak ketemu, tentunya sang ayah bertanya, kira-kira ada kejadian apa selama gak ketemu ini? Kita juga demikian ya. Kemarin Ramadan anak gak ketemu antum, kita cerita, Ustaz, Ramadan di Australia katanya kita gitu ya. Ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, antum buka dalam surat Yusuf ayat yang ke-100. Nabi Yusuf bercerita begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad ahsana bi rabbi, dan sungguh Tuhanku telah amat baik kepada diriku, id akhrajani minas sijni, di mana Allah Subhanahu wa taala telah membebaskanku dari penjara. Kata para ulama tafsir, apa yang menarik dari kalimat itu? Apa kira-kira? Ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu sedang ditanya oleh ayahnya 40 tahun ini apa saja yang terjadi. Kemudian ada saudara-saudaranya yang dulu Nabi Yusuf masih ingat, ini saudara-saudaranya yang menceburkan dia ke dalam sumur. Tapi Nabi Yusuf itu pemaaf. Sampai Nabi Yusuf gak menceritakan dia diceburin dalam sumur kepada bapaknya. Saya dipahami? Nabi Yusuf cuma menceritakan bahwa Allah Maha Penyayang sudah berbuat baik kepadaku, di mana Allah sudah mengeluarkan aku dan membebaskan aku dari penjara. Padahal jauh sebelum Nabi Yusuf dimasukin penjara, ada kisah yang sangat tragis bagaimana beliau diceburkan ke dalam sumur. Tapi yang namanya memaafkan itu, al-afu, artinya itu adalah membersihkan. Nggak ada bekas luka di hati. Inilah yang Anda ingin masuk kepada kita tradisi dalam Idul Fitri itu suka maaf memaafkan. Cuma lebih sering dalam lisan. Di hati itu kadang masih terluka. Ya. Sore aja diomongin, mau nyangka makannya banyak ya. Katanya baru tadi maaf. Saya jadi makan bukan? Ustaz gitu biasa, Ustaz lagi ceramah banyak makanan karena nggak ada yang bisa disentuh. Ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, jadi kembali Nabi Yusuf alaihissalam nggak nyinggung sedikit pun kejadian itu. Yeah. Saking halusnya perasaan Nabi Yusuf, beliau tidak ingin bahwa peristiwa itu kemudian membuat tertekan saudara-saudara. Inilah sesungguhnya kata pemaaf. Kalau kita sih wah, bahkan kalau perlu disindir-sindir, nggak ada kesempatan juga kita sindir-sindir. Subhanallah. Ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, perjalanan Sanggar sudah cukup lama. Anda teringat dengan sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Beliau mengatakan, hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadidu minal ma'i. Hati-hati ini bisa berkarat sebagaimana besi berkarat lantaran sering kena dengan air. Besi kalau sering kena air terjadi korosi, karatan. Interaksi itu kalau semakin sering, ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, ternyata bisa bikin karat hati. Karat hati yang pertama adalah rasa kesel, rasa nggak nyaman. Aduh, sama dia malah lelet orangnya, astagfirullah. Kan jadi karat tuh. Kalau dia mah gitu ya. Coba kita di Sanggar, ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, kita dalam bertetangga, udahlah bertetangga entar dulu ya. Kita di Sanggar, ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, kan suka ada tuh perasaan-perasaan kayak begitu. Yang satu semangat, yang satu kayaknya kurang semangat. Diajakin rapat, nggak pernah datang, itu bikin karat dalam hati. Diminta laporan, gimana nih para ustadz nih? Tarsok dulu istilah orang Jakarta. Ntar besok. Ikhwan dengan akhwatillah, hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadidu minal ma'. Hati ini bisa berkarat sebagaimana besi itu bisa berkarat lantaran sering terkena dengan air. Jadi interaksi yang sering itu, ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, bisa bikin karat di hati.
Nggak nyangka ya dia, kita pernah rila bareng, kita pernah raker bareng ke Garut, kemana, terakhir kemana? Kebun binatang ya. Ya, Anda tertarik dengan ucapan Pak Anton tadi, apa, growth every day. Ya. Jadi habis dari Garut ternyata ke kebun binatang. Ikhwan dengan akhwatullah rahimakumullah, ya. Jadi kembali bahwa ya, ada perasaan-perasaan itu bikin karat di hati. Ya. Dalam kehidupan kolektif berjamaah juga begitu. Ya. Suka ada tuh karat di hati. Makanya dulu, ya, orang Mesir itu ada ungkapan nata'allam minhumus sabru, minhumus sabru. Ya. Kita belajar dari dia tentang sabar. Betul kan? Ya. Kalau teorinya di liko, dalam kitab, kita udah tahu tuh sabar begini. Tapi prakteknya, ternyata dengan teman satu sanggar kita belajar sabar dari dia. Belajar prakteknya itu dari situ. Nata'allam minhumus sabr. Kita belajar sabar sama dia nih. Kalau teorinya udah sering, prakteknya Masya Allah. Mau piknik, janjian jam sekian, belum datang misalnya. Nata'allam minhumus sabr. Kita belajar sabar dari dia. Ya. Jadi interaksi yang sering itu bisa membuat karat. Ya. Itu karat hati yang pertama. Karat hati yang kedua adalah ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, yang sering terjadi itu adalah rasa dengki. Ya. Rasa iri. Ya. Imam Ibnu Qayyim itu ada kalimat begini, la jasada bila hasada. Hampir-hampir tidak ada jiwa yang selamat dari penyakit hasad, iri dan dengki. Kenapa? Li'anna rajula la yuridu ahadan fawqahu. Karena nggak ada orang yang pengen ada yang mengungguli dia. Dia lebih sering diundang, lebih sering dipanggil, lebih ini, lebih itu. Di hati itu yang namanya manusia suka muncul tuh rasa hasad. Kenapa harus dia? Ya. Dengan berinteraksi ikhwan dengan akhwatullah rahimakumullah, ya, itu suka ada tuh rasa hasad. Kenapa dia dapat saya enggak? Kenapa dia begini saya enggak? Ya. Padahal terus li'anna rajula la yuridu ahadan fawqahu. Karena seseorang itu nggak kepengen ada orang yang menandingi dia, nggak pengen ada yang lebih pintar dari dia, nggak pengen ada yang lebih sukses dari dia, nggak pengen ada yang lebih hafal dari dia. Ya. Jadi hampir nggak ada jiwa yang selamat dari penyakit dengki. Makanya kalau dengan akhwatullah rahimakumullah, dengan kita berinteraksi ini, itu bisa terjadi karat. Ya. Bisa terjadi karat. Ya. Dalam staffing saja, kenapa mesti dia, nggak saya? Kenapa mesti si fulan, nggak saya? Ikhwan dengan akhwatullah rahimakumullah. Jadi perjalanan sanggar, apalagi tadi Masya Allah yang di Paseban udah mau jadi, ya. Tentu ikhwan dengan akhwatullah rahimakumullah semakin terbuka nih. Siapa yang jadi mudir di sana, siapa yang jadi ininya, siapa yang jadi itunya. Apalagi maaf kalau sudah berkaitan dengan yang namanya harta dan lain sebagainya, ya. Ini bisa jadi karat, ya. Tapi Ustadz ini kan Masya Allah tadi ya, wajah-wajah ahli surga dan lain sebagainya, ya. Ikhwan dengan akhwatullah rahimakumullah, hari ini kita disunahkan baca surat Al-Kahfi, ya. Dari kemarin sih malam, ya. Surat Al-Kahfi ayat 28 itu menjadi pelajaran betul bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad bersama orang-orang yang yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengartikan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati, di waktu pagi, wal 'ashi, dan di waktu petang. Ini orang-orang soleh, doanya nggak putus, pagi sampai sore doa kepada Allah. Ini orang-orang soleh, pagi sampai sore nggak putus berdakwah kepada Allah. Tapi Nabi Muhammad diminta bersabar.
Ya. Karena ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, dengan orang soleh saja kita diminta bersabar. Karena pasti akan kita dapati, tadi anak katakan, hal yang tidak mengenakkan kita, yang membuat kita nggak nyaman, membuat kita ini dan itu. Ya. Jadi ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, kembali hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadidu minal ma'. Yang menarik adalah para sahabat tidak mempertanyakan tentang karatnya. Para sahabat bertanyanya, wa ma jala'uha ya Rasulullah. Bagaimana biar bisa mengkilap lagi tuh besi ya Rasulullah? Bagaimana biar hati itu bisa bersih lagi dari karat itu ya Rasulullah? Ya. Yang pertama Nabi SAW mengatakan adalah kathratu dzikril maut. Banyak ingat untuk mati. Ya. Orang kalau sering ingat bahwa dia nggak akan selamanya, ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, nggak sempet tuh buat iri buat orang lain. Yang ada adalah bagaimana termotivasi untuk beramal sebaik-baiknya. Ya. Kemarin kalau yang ada friends di Facebook, anak cerita, ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, ya, asar sampai jam 5 masih ngisi di RSCM. Ya. Ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, kan jalanan jam segitu tuh lumayan. Ya. Nyampe di rumah jam 5.20, setengah 6, lagi duduk, istri nanya, "Bi, lagi ngapain?" "Kenapa emangnya, Mi?" "Enggak, ini baju anak-anak yatim di Bogor banyak yang kegedean, bisa nggak ke tukang jahit di pasar?" Aduh, ya. Masih kerasa tuh bekas macet. Disuruh ke pasar ngecilin baju anak-anak yatim. Tapi kemudian yang anak tulis, terbayang, kita tahu ajaran baru, pengen anak kita itu pakai seragam yang rapi, cakep. Terus kalau anak yatim siapa yang merhatiin kalau bukan kita? Ya. Lalu kemudian anak posting kata-kata Imam Ibnu Qayyim, di mana beliau mengatakan, kalau nafsumu, ya, mengajak engkau untuk tidak beramal, katakan, mungkin inilah yang menjadikanku masuk surga. Kita nggak tahu, ya. Mungkin dengan kita ngecilin baju buat mereka, mereka seneng. Ntar Senin pakai bajunya udah rapi. Mungkin itu yang memasukkan kita ke dalam surga. Jadi kalau kemudian kita banyak ingat mati tadi, ya, mungkin dengan kita aktif di sanggar inilah yang menjadi celengan kita buat masuk surga. Ya. Dengan demikian hati kita itu bisa bersih. Mungkin dengan sabarnya kita sama pengurus sanggar, dengan para ustadz-ustazah di sanggar, ini yang memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Jadi ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, kathratu dzikril maut, ya, banyak mengingat akan mati. Ya. Ikhwan dan akhwatillah rahimakumullah, yang kedua, tapi ini dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, innal mu'min idza aznaba nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang mukmin kalau dia melakukan dosa, maka di hatinya itu akan ditetesi dengan tetes hitam. Fa in taba wastaghfar saqula qalbuhu. Kalau dia taubat dan istighfar, hatinya mengkilap lagi. Wa in lam yatub, kalau dia enggak taubat, fadzalika rana, itu adalah maksud dari rana, di mana Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ala ma kanu yaksibun. Itu adalah rana, di mana Allah menutupi hati mereka. Jadi dari hadis yang kedua, cara untuk membersihkan hati dari karat adalah taubat dan istighfar. Ya. Pas kita ada perasaan iri, kenapa, astagfirullah, langsung cepat, biar kemudian hati kita bersih. Ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, ya. Kalau sholat di hadapan makanan aja makruh, apalagi cuma tahu, apalagi cuma ya, karena ingin tahu diri. Jadi ikhwan dengan akhwatillah rahimakumullah, singkatnya adalah 2 poin tentang kejadian Nabi Yusuf. Yang pertama adalah gundahnya Nabi Yakub itu bukan lantaran berpisah saja, tapi Nabi Yakub itu merasa khawatir anaknya itu akan nyembah apa setelah berpisah daripada ini. Inilah yang harus menjadi kekhawatiran kita. Entah anak kita itu nyembah siapa, bagaimana akidah dan akhlak dia, ya, dengan kondisi yang ada. Ya, aduh, masya Allah, antum a'lamu bi umuri Indonesia kum lah, ya, antum yang lebih tahu urusan Indonesia antum.
Ya. Bagaimana akidah anak-anak kita, termasuk anak didik kita, tetangga kita. Dan tadi anak katakan bahwa kalau kita yang ngerti tentang hal ini kemudian kita terdiam, mirip kayak gardu pembangkit listrik tadi, ketika dimatiin, ya rumah-rumah jadi gelap, masjid-masjid jadi gelap. Artinya, ya masjid hanya sekedar ritual, tidak ada fungsi syiar daripada dakwahnya. Ya. Bahkan sekarang, mohon maaf kalau Anda sebutkan kantuk, dengan isu terorisme ini jujur cukup mengganggu. Anda dapat laporan dari istri 3 poin yang Anda catat. Yang pertama, pada saat Ramadan ketika terjadi ujian, ya, itu yayasan kami di Bogor, padahal yayasan yatim, itu didatengin tentara. Ya, kata istri, udah kan kita udah nyampe laporan, enggak ini mereka disuruh untuk melihat langsung, jadi ke kelas yang ditempel apa aja. Yang kedua, minggu lalu anak antar anak ke Al-Multazam. Anak kan dijadiin mudir sekolah tinggi ilmu Quran. Desember lalu kita sudah visitasi dari Kemenak Pusat. Kok sampai sekarang belum keluar izinnya? Katanya ternyata terjadi perombakan di bagian perizinan sekolah tinggi. Ya, kalau sudah visitasi itu biasanya syarat sudah selesai, tapi mereka ingin cek lagi berkaitan tentang adakah diajarkan radikalisme dan terorisme. Dan yang ketiga yang menjadi catatan istri, karena istri memang aktif di dakwah sekolah, ya, itu karena mereka sangat khawatir rohis itu dimasuki oleh alumni yang berpikiran radikal. Sekarang alumni tidak boleh masuk ke sekolah tersebut. Jadi kalau alumni 27 itu nggak boleh tuh masuk, karena khawatir nih alumni kalau ngisi-ngisi rohis nih bawa pemikiran radikal kita. Tapi tentunya kita tidak kalah, kita juga tidak habis pikir, ya. Kalau alumni nggak bisa, orang tua bisa. Nah, tinggal dicari orang tuanya yang pada liko, suruh pada masuk, gitu. Jadi kembali ikhwan dengan akhwat fillah rahimakumullah, Nabi Yakub yang beliau khawatirkan itu apa yang disembah oleh Nabi Yusuf. Yang kedua, bagaimana pemaafnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Sampai-sampai ketika dia bercerita di hadapan ayah dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf itu enggak nyenggung tentang masalah dia diceburin dalam sumur. Itulah pemaaf yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam tradisi Idul Fitri kita sering mengatakan maaf, memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa sampai taraf seperti itu, ya. Dan tadi Anda menambahkan sebuah hadis bahwa hati ini bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat lantaran sering terkena dengan air, ya. Karat hati yang pertama diantaranya adalah rasa tidak nyaman, kesel, ngambek dan lain sebagainya, ya. Dan yang kedua adalah rasa iri, rasa dengki, ya. Bagaimana untuk mengkilap kembali? Yang pertama banyak ingat mati, yang kedua adalah memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat fillah rahimakumullah, anak kira demikian yang bisa Anda sampaikan. Dan masih bulan Syawal, Anda mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu 'amin wa antum ilallahi aqrab wa 'ala ta'atihi adwam. Dan juga salam buat Pak Anton, Bu Fani dari istri, ya. Istri sebenarnya saya ajak, cuma beliau tadi ingetin lagi itu fikihnya. Orang kalau kegembiraan dan dalam tanda petik tidak diundang, maka dalam hukumnya adalah tidak boleh. Tapi kalau musibah jangan nunggu diundang. Okay. Itu ada yang meninggal tuh, wah gue nggak diundang, ya nggak perlu diundang. Orang ada yang meninggal nggak perlu diundang, ya. Itu mirip kayak kurung batang. Kurung batang itu mestinya ada tulisan yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji Agustin LCMA. Jadi sudah kita semua insyaallah. Baik, untuk kita lebih berkah bertemu kita pada kesempatan malam hari ini. Kita dengan doa insyaallah kepada Ustaz Haji Dadang Samsudin LC. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Syukur dan sabar. Sama-sama lulusan beristri di dulu.
Udah menang. Kepada sekalian, mari kita sama-sama bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni berbagai macam kesalahan kita semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم والعمل والتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والفوز بالجنة والعفو عند الإحسان. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تهدي إلينا ومن معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أموالنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, baik, terima kasih pada saat lagi dalam